Di sini perkenalkan kami dari SGD 6 dengan anggota berjumlah 12 orang. Bisa next? Baik, ini adalah jumlah anggota kami beserta nama-namanya. Jadi untuk hari ini kami akan melakukan sebuah presentasi student project dengan judul Ruptur Uteri. Selanjutnya di sini kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu, di mana perdarahan itu masih menjadi penyebab kematian maternal yang tertinggi. Kemudian, ruptur uteri adalah salah satu perdarahan yang terjadi pada kehamilan lanjut dan persalinan dan merupakan komplikasi persalinan yang mengancam jiwa ibu dan janin. Terjadinya robekan dinding uterus pada saat persalinan dan sering terjadi pada ibu dengan riwayat persalinan sesar. Insiden dari ruptur uteri itu sendiri dengan riwayat operasi sesar bervariasi antara 0,3 sampai 1%. Dan diperkirakan ruptur uteri itu terjadi setiap 5.000 hingga 7.000 kelahiran dan meningkat di seluruh dunia. Dan kemudian di sini faktor resikonya itu masih belum akurat. Kemudian untuk gejala itu sendiri yaitu terdapatnya nyeri yang menjalar ke dada, kemudian adanya iritasi pada diafragmatik, dan adanya shock hipovolemik. Nah, berangkat dari latar belakang ruptur uteri yang mengancam jiwa ibu dan janin, maka kami SGD 6 mengangkat student project mengenai ruptur uteri yang akan membahas tentang definisi, epidemiologi, faktor resiko, kemudian ada patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, penata laksanaan, dan prognosis. Mungkin untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dan saya bernama Ayu Chandra Pramesya dengan 3 digit NIM terakhir 215. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fanny Cornelia dengan 3 digit NIM terakhir 181. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari ruptur uteri. Jadi ruptur uteri adalah terjadinya perobekan dinding uterus pada saat kehamilan atau persalinan. Ruptur uteri dapat terjadi ketika batas antara segmen bawah dan segmen atas rahim naik ke atas hingga melampaui pertengahan antara pusat dan simfisis yang menyebabkan retraksi patologis. Dan ketika regangan ini melampaui batas kekuatan jaringan, maka akan terjadi ruptur uteri. Ruptur uteri adalah keadaan gawat darurat obstetrik yang memerlukan intervensi keadaan darurat untuk mencegah asfiksia dan kematian. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Agung Yuda di sini dengan NIM akhir 205. Menurut klasifikasi ruptur uteri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada menurut terjadinya ruptur uteri, yaitu ada 2, ada ruptur uteri tanpa jaringan parut dan juga ruptur uteri dengan jaringan parut pada uterus. Yaitu ruptur uteri tanpa jaringan parut dibagi lagi menjadi 2, yaitu ruptur uteri spontan dan juga ruptur uteri traumatika. Selanjutnya yaitu ruptur uteri menurut tingkat robekannya dibagi menjadi 3, yaitu ada ruptur uteri komplit, ruptur uteri inkomplit, dan juga ruptur uteri imminent. Selanjutnya itu menurut waktu terjadinya yaitu dibagi menjadi 2, ada ruptur uteri gravidarum dan juga ruptur uteri durante partum. Dan menurut lokasi ada dibagi menjadi 4, yaitu korpus uteri, segmen bawah rahim atau SBR, cervix uteri, dan juga kolpoporexis. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Juniantara dengan 3 digit NIM terakhir 066. Jadi untuk data epidemiologi dari kejadian ruptur uteri di seluruh dunia diperkirakan sekitar 0,05% dari seluruh kehamilan. Di mana angka kejadian ruptur uteri di Indonesia berkisaran antara 1/92 sampai 1/428 persalinan. Sedangkan untuk di negara maju itu adalah 1/1250 sampai 1/2000 persalinan. Hal ini menunjukkan angka kejadian ruptur uteri di negara berkembang jauh lebih tinggi dibandingkan di negara maju. Sedangkan untuk data di Indonesia, ruptur uteri pada wanita yang pernah mengalami operasi sesar adalah sebesar 1,69%. Sedangkan berdasarkan tinjauan sistematik WHO, kejadian ruptur uteri itu sebesar 1%. Sedangkan untuk kejadian ruptur uteri pada wanita atau ibu yang tidak pernah mengalami operasi sesar itulah kurang dari 1/10.000 kehamilan. Hal
ibu yang mempunyai riwayat operasi sesar memiliki risiko lebih tinggi mengalami ruptur uteri. Sedangkan untuk tingkat kematian akibat dari ruptur uteri itu adalah untuk kematian ibu berkisar sekitar 17,9% sampai dengan 62,6%, dan tingkat kematian anak itu bisa berkisar 89,1% hingga 100%. Baik, perkenalkan saya Mira dengan NIM 3J terakhir 234. Di sini saya akan menjelaskan faktor risiko. Jadi pada perempuan yang sudah pernah mengalami perlukaan pada uterusnya, terutama ketika dia melahirkan secara sesar, itu akan memiliki faktor risiko yang lebih tinggi, dan juga apabila pemanasan plasentanya secara tidak manual. Lalu pada perempuan yang melahirkan secara sesar, penggunaan prostaglandin ini akan menjadi faktor risiko yang lebih tinggi dalam menyebabkan ruptur uteri. Namun pada perempuan yang melahirkan secara normal, oksitosin akan menyebabkan faktor risiko yang lebih tinggi. Lalu pada untuk usia, di beberapa penelitian menyebutkan bahwa usia kurang dari 35 tahun akan memiliki faktor risiko yang lebih tinggi. Lalu untuk jumlah paritas, pada perempuan yang sudah hamil lebih dari 3 kali, itu akan memiliki faktor risiko yang lebih tinggi. Sekian, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan saya Niputu Sistajia Sapitri dengan NIM 142. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari ruptur uteri. Jadi dimulai dari adanya his corpus uteri yang berkontraksi yang akan menyebabkan dinding korpus uteri menebal dan volumenya mengecil. Hal ini dapat menyebabkan bagian janin yang menempati korpus uteri akan terdorong ke segmen bawah rahim yang akan menyebabkan segmen bawah rahim semakin melebar sehingga dinding dari segmen bawah rahim akan semakin tipis karena tertarik ke atas oleh kontraksi dari segmen atas rahim yang kuat. Hal ini juga akan menyebabkan lingkaran retraksi fisiologis meninggi ke arah pusat melewati batas fisiologis menjadi patologis. Hal ini juga akan menyebabkan lingkaran bandel meningkat yang terjadi karena segmen bawah rahim tertarik ke atas dan his berlangsung kuat secara terus-menerus. Hal tersebut disebabkan karena bagian distalnya tertahan oleh serviks yang dipegang oleh ligamentum. Selanjutnya, yang menyebabkan bagian bawah janin itu tidak kunjung turun ke bawah melalui jalan lahir. Hal ini karena lingkar retraksi semakin meninggi, sehingga akan terjadi robek pada segmen bawah rahim yang sering dikenal dengan ruptur uteri. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan saya Miranda Randalabi, NIM terakhir 116. Jadi, untuk manifestasi klinisnya, gejalanya itu nyeri abdomen bagian bawah yang terasa tajam, terasa nyeri saat ditekan, kemudian nyeri pada uterus yang menetap, dan pasien akan merasa gelisah dan nadi serta pernafasan cepat. Kemudian akan terjadi kontraksi uterus yang intermiten kuat secara tiba-tiba. Kemudian adanya perdarahan pervagina yang simptomatik karena robeknya pembuluh darah, dan segmen bawah uterus tegang, terasa nyeri saat diraba, dan pada lingkaran retraksi akan meninggi sampai mendekati pusat dan ligamentum rotunda menegang. Kemudian akan terjadinya perhentian persalinan dan pasien bisa mengalami anemia hingga syok karena kehilangan darah. Sekian, bisa dilanjutkan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gong Anjing dengan NIM 126. Di sini ada pun cara yang digunakan untuk mendiagnosis dari ruptur uteri. Yang pertama, pemeriksaan urin untuk mengetahui adanya hematuria. Lalu yang kedua, pemeriksaan fisik untuk palpasi pada abdomen, di mana dapat melokalisasi nyeri pada abdomen. Lalu pada USG untuk mendengarkan denyut jantung janin, di mana kesehatan janin dan ibu dapat dilihat dari denyut jantung janin dikarenakan denyut jantung janin merupakan indikator yang sensitif terhadap perfusi organ akhir ibu. Lalu yang terakhir yaitu pemeriksaan internal, di mana mengidentifikasi pendarahan pada saluran vagina. Sekian dari saya. Baik, saya lanjutkan ke diagnosis banding. Saya Dian dengan 3 NIM terakhir 249. Jadi untuk diagnosis banding sendiri ada dua, yaitu placenta previa dan placenta abruption. Untuk placenta previa sendiri, di mana posisi placenta itu berada di bawah uterus, sehingga menghambat jalan lahir dengan manifestasi klinis yaitu pendarahan dan tanpa rasa sakit. Sedangkan untuk placenta abruption, itu placenta terlepas dari uterus yang menyebabkan pendarahan akibat pervaginaman serta nyeri perut yang akut. Lalu saya di sini, saya Arleni dengan NIM 045. Dalam pelaksanaan ruptur uteri terdapat dua, itu yang pertama perbaiki keadaan umum, ini dengan pemberian antibiotik, oksigen, akses IV dan darah pengganti untuk penanganan shock
Lalu juga evaluasi perdarahan dengan periksa denyut jantung dan tekanan darah. Lalu di sini ada pembedahan atau laparotomi, di mana ini ada yang pertama itu histerektomi, itu merupakan prosedur bedah mengangkat rahim yang dilakukan secara total ataupun subtotal, di mana dilakukan bila fungsional reproduksi tidak dapat diharapkan dan juga kondisi buruk. Lalu yang kedua itu ada histerofia, ini prosedur menjahit tepi luka, di mana dilakukan jika ruptur tidak berkomplikasi, kondisi stabil, fungsi reproduksi masih dapat diharapkan. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, saya Andre Leni Yosua dengan NIM terakhir 014. Kemudian untuk prognosis daripada ruptur uteri sendiri ini tergantung daripada beberapa kondisi dan seberapa cepat tindakan penanganan yang dilakukan. Nah, ternyata kasus ruptur uteri yang terjadi di rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang memadai memiliki angka mortalitas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Hal ini berhubungan dengan penanganan yang diberikan pada fasilitas kesehatan yang memadai, dalam hal ini rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang kurang memadai, di mana penanganan yang cepat dan juga tepat di rumah sakit dapat menekan angka mortalitas maternal. Kemudian yang kedua, angka kematian maternal pada ruptur uteri ditemukan lebih tinggi pada kasus ruptur uteri yang tidak disertai dengan jaringan parut pada uterus dengan persentase sebesar 10% dibandingkan dengan kasus yang disertai dengan jaringan parut pada uterus dengan persentase sebesar 0,1%. Kemudian, prognosis ruptur uteri cenderung lebih buruk pada kasus ruptur yang diikuti dengan robeknya peritoneum atau transperitoneal dibandingkan dengan ruptur uteri yang dengan lapisan peritoneum yang tetap utuh atau subperitoneal. Kemudian untuk risiko terjadinya rekurensi pada kasus ruptur uteri juga masih belum banyak dijelaskan. Pada beberapa kasus yang ditemukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa insiden terjadinya rekurensi adalah sebesar 33% hingga 100%. Selanjutnya, Baik, perkenalkan saya Kadek Bisma Krisnanda dengan 3 digit NIM terakhir 025. Untuk simpulannya sendiri, ruptur uteri merupakan terjadinya perobekan dinding uterus pada saat kehamilan atau persalinan. Ruptur uteri diklasifikasikan beberapa jenis, yaitu menurut terjadinya, menurut tingkat robekan, menurut waktu terjadinya, dan menurut lokasi. Insiden ruptur uteri di seluruh dunia diperkirakan sekitar 0,05% dari seluruh kehamilan, sedangkan angka kejadian ruptur uteri di Indonesia masih sangat tinggi, yakni berkisar antara 1:92 sampai 1:428 persalinan. Beberapa faktor resiko yang dapat memicu terjadinya ruptur uteri yaitu integritas dari dinding uterus, memiliki riwayat operasi sesar, menggunakan oksitosin, dan penggunaan prostaglandin. Next. Ruptur uteri terjadi akibat adanya kontraksi dan retraksi pada korpus uteri, sehingga volume korpus uteri menjadi lebih kecil. Bagian janin yang menempati uteri akan terdorong ke segmen bagian bawah uterus, yang akan membuat segmen bagian bawah uterus menjadi lebih besar. Akibatnya, dinding uterus akan semakin menipis karena tertarik ke atas akibat kontraksi kuat dari segmen atas uterus yang terus berulang. Gambaran klinis ruptur uteri yaitu adanya nyeri abdomen bagian bawah yang terasa tajam saat ditekan. Pasien juga akan merasa gelisah dan nadi serta pernapasan cepat. Kemudian akan terjadi kontraksi uterus yang intermittent, kuat, dan dapat berhenti secara tiba-tiba. Next. Diagnosis dilakukan dengan melakukan penilaian stabilitas hemodinamik pada wanita yang diduga mengalami ruptur uteri, serta dengan melakukan tes urin untuk mengetahui adanya hematuria. Diagnosis banding dari ruptur uteri adalah kegawat daruratan obstetri lainnya, yakni placenta previa, placenta abruption. Kemudian penata laksanaannya dilakukan dengan melakukan perbaikan keadaan umum pada ruptur uteri, dan penanganan ruptur uteri dilanjutkan dengan tindakan pembedahan laparotomi, histerektomi, dan histerorabia. Prognosis dari ruptur uteri tergantung pada beberapa kondisi dan seberapa cepat tindakan penanganan yang dilakukan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok SGD A6 tentang ruptur uteri. Terima kasih.